Tugas Sejarah Indonesia yang beranggotakan Fani Yafiza Haidi, Aprianto, Karissa Cindy Putri Wulandari. Pada tugas kali ini, kami akan membahas tentang peran melawan hegemoni dan keserakaan kongsi dagang, di mana salah satunya terdapat pada perlawanan Aceh terhadap Portugis dan VOC. Materi yang akan dibahas pada video kali ini yaitu yang pertama, latar belakang perlawanan Aceh terhadap Portugis dan VOC. 2. Jalannya perlawanan Aceh terhadap Portugis dan VOC atau kronologi perlawanan di era Sultan Iskandar Muda. Materi yang ketiga yaitu penyebab perlawanan Aceh dan VOC. 4. Tokoh-tokoh perlawanan Aceh terhadap Portugis dan VOC. 5. Akhir perlawanan Aceh versus Portugis dan VOC. Latar belakang perlawanan Aceh terhadap Portugis dan VOC. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, masyarakat di wilayah Nusantara hidup dengan tentram di wilayah kekuasaan raja-raja. Kedatangan bangsa-bangsa di Eropa ini mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Tetapi, lama-lama, rakyat Indonesia mengadakan perlawanan karena sifat-sifat dan niat-niat jahat bangsa Eropa mulai terkuak dan diketahui oleh bangsa Indonesia. Perlawanan-perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia disebabkan orang-orang Barat ingin memaksakan monopoli perdagangan dan berusaha mencampuri urusan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, maka terjadilah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dengan pedagang di Nusantara. Portugis ingin selalu menguasai perdagangan, maka terjadilah perlawanan-perlawanan terhadap Portugis. Sejak Portugis dapat menguasai Malaka, kerajaan Aceh merupakan saingan terberat dalam dunia perdagangan. Para pedagang Muslim segera mengendalikan kegiatan perdagangannya ke Aceh Darussalam. Keadaan ini tentu saja sangat merugikan Portugis secara ekonomis, karena Aceh kemudian tumbuh menjadi kerajaan dagang yang sangat maju. Melihat kemajuan Aceh ini, Portugis selalu berusaha menghancurkannya, tetapi selalu menemui kegagalan. Materi 2. Jalannya perlawanan Aceh terhadap Portugis dan VOC. Kronologi perlawanan di era Sultan Iskandar Muda. Pada tahun 1523, melancarkan serangan di bawah pimpinan Henry Guez dan diteruskan oleh De Souza pada tahun berikutnya. Namun, perlawanan yang dilakukan selalu menemui kegagalan. Maka untuk melemahkan Aceh, Portugis melancarkan serangan dengan mengganggu kapal-kapal dagang Aceh. Selain mengganggu perdagangan rakyat Aceh, Portugis juga ingin merampas kedaulatan Aceh. Hal itu membuat rakyat Aceh marah dan akhirnya melakukan perlawanan. Semangat rakyat Aceh untuk mengusir Portugis dari Aceh sangatlah besar. Puncaknya adalah pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, tahun 1607 sampai 1636. Sultan Iskandar Muda mencoba menambah kekuatan dengan melipat gandakan kekuatan pasukannya. Angkatan laut diperkuat dengan kapal-kapal besar yang berisi 600 sampai 800 prajurit. Pasukan kavaleri dilengkapi dengan kuda Persia, menyiapkan pasukan gajah dan milisi infanteri. Perlawanan terus dilakukan. Permusuhan antara Aceh dan Portugis berlangsung terus, tetapi sama-sama tidak berhasil mengalahkan. Sampai akhirnya Malaka jatuh ke tangan VOC tahun 1641. VOC bermaksud membuat Malaka menjadi pelabuhan yang ramai dan ingin menghidupkan kembali kegiatan perdagangan seperti yang pernah dialami Malaka sebelum kedatangan Portugis dan VOC. Kemunduran Aceh mulai terlihat setelah Iskandar Muda wafat, dan penggantinya adalah Sultan Iskandar Thani tahun 1636 sampai 1841. Pada saat Iskandar Thani memimpin, Aceh masih dapat mempertahankan kebesarannya. Tetapi setelah Aceh dipimpin oleh Sultan Safiatuddin tahun 1641 sampai 1675, Aceh tidak dapat berbuat banyak mempertahankan kebesarannya. Kronologi perlawanan di era Sultan Iskandar Muda. Rakyat Aceh kembali menyerang Portugis pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda
tahun 1607 sampai 1636. Serangan di tahun 1629 itu mampu membuat Portugis di Malaka kewalahan. Kesultanan Aceh Darussalam mempersiapkan armada laut yang memiliki kapasitas mengangkut kargo sampai 800 orang. Armada Kesultanan Aceh merapat di Sumatera Timur dan Sumatera Barat saat melakukan serangan ke Malaka. Semua kekuatan telah dilancarkan, namun serangan ini belum mampu mengusir Portugis. Usaha-usaha Aceh Darussalam untuk mempertahankan diri dari ancaman Portugis antara lain: 1. Aceh berhasil menjalin hubungan baik dengan Turki, Persia, dan Gujarat atau India. 2. Aceh memperoleh bantuan berupa kapal, prajurit, dan makanan dari beberapa pedagang Muslim di Jawa. 3. Kapal-kapal dagang Aceh dilengkapi dengan persenjataan yang cukup baik dan prajurit yang tangguh. 4. Meningkatkan kerjasama dengan Kerajaan Demak dan Makassar. Materi yang ketiga, penyebab perlawanan Aceh terhadap Portugis dan VOC. Yang pertama, ambisi Portugis yang ingin memonopoli perdagangan di wilayah Aceh. Yang kedua, Portugis melarang orang-orang Aceh berlayar untuk berdagang melewati Laut Merah. Yang ketiga, penangkapan kapal-kapal Aceh oleh Portugis. Pada materi yang keempat yaitu tokoh-tokoh perlawanan Aceh terhadap Portugis. Di antara raja-raja kerajaan Aceh yang melakukan perlawanan adalah yang pertama Sultan Ali Muhayyad Shah dari tahun 1514 sampai 1528. Ia berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Yang kedua, Sultan Alauddin Riayat Shah dari tahun 1537 sampai 1568. Ia berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Yang ketiga yaitu Sultan Iskandar Muda dari tahun 1607 sampai 1636. Raja kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis adalah Tuan Iskandar Muda pada tahun 1615 dan 1629. Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Materi yang kelima, akhir dan dampak perlawanan Aceh versus Portugis dan VOC. Akhir terhadap Portugis. Menyadari bahwa kekuatan Aceh semakin besar dan besar, tidak ada cara lain selain menarik semua pasukan dari tanah Aceh. Portugis akhirnya menyerahkan harta benda yang mereka rampas, yang ternyata juga berhasil dirampas oleh orang Aceh sendiri. Itulah yang akhirnya menjadi pelajaran bagi Portugis, bukan untuk meremehkan kekuatan rakyat yang bisa menjadi kekuatan luar biasa jika mereka berkumpul dan bertarung bersama. Akhir terhadap VOC. Pada akhir pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh mulai surut. Hal itu akibat kekalahan perlawanan Aceh terhadap Portugis di Malaka. Oleh karena itu, Aceh membutuhkan banyak biaya untuk membangun armadanya kembali. Maka dengan sangat terpaksa, Aceh memberi izin kepada VOC untuk berdagang di wilayahnya. Dalam pelaksanaannya, VOC tetap mengalami kesulitan. Pada tahun 1641, VOC merebut Malaka dari tangan Portugis. Sejak itu, VOC berperan penting di Selat Malaka. Hasil peran Aceh di selat tersebut semakin berkurang. Dampak perlawanan Aceh pada Portugis. Setelah Aceh mengalami kekalahan perang yang berkali-kali, membuat Aceh tidak mempunyai pengaruh lagi di perdagangan dan pengaruh di kerajaan di tanah Melayu dan membuat Portugis semakin besar. Walaupun Aceh kalah perang dengan Portugis, tapi Aceh tidak bisa dikuasai oleh Portugis. Dampak perlawanan Aceh pada VOC menguatkan pendirian dan semangat untuk terus berdaulat dan menentang dominasi orang asing, dan meningkatnya semangat juang pertahankan tanah air dan mengusir penjajahan asing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.